lagi bersama kami dari kelompok 5 dari kampus Universitas Mercu Buana. Kali ini kami akan menjabarkan tugas besar 2 kami di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir SE MM. Berikut materi-materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada kompensasi, yang kedua ada temuan riset terhadap insentif, yang ketiga ada karakteristik perencanaan kompensasi insentif, yang keempat ada insentif untuk pejabat kantor pusat atau korporat dan manajer unit bisnis, yang terakhir ada teori agensi tentang insentif. Dan ini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nisa Nur Aini, yang kedua ada Enji Kusuma, yang ketiga ada Naomi Esti, yang keempat ada Margareta Lucy Meruliani, yang kelima ada Septi Ayu Marhalena. Berikut materi yang pertama yaitu tentang kompensasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi kompensasi. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi merupakan imbalan yang berupa uang ataupun bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan ataupun organisasi. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan kompensasi. Yang pertama, untuk mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan ini berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Agar sebuah perusahaan mendapatkan karyawan yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Hal ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan. Yang keempat, untuk mengefisiensi biaya. Jika sebuah perusahaan merencanakan ataupun mengadakan program kompensasi, maka akan membantu perusahaan tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Yang kelima, untuk memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Yang terakhir, untuk memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan. Jenis-jenis kompensasi dibagi menjadi, yang pertama ada kompensasi langsung, merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, merupakan imbalan yang berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial, merupakan jenis kompensasi yang tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama, harga pekerjaan. Untuk menaksir berapa harga yang layak diberikan sebagai kompensasi, perusahaan biasanya melihat tingkat kesulitan, kerumitan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, ada sistem kompensasi. Dasar sistem kompensasi di sini ialah prestasi dan waktu. Dengan menggunakan prestasi,
dapat memberikan motivasi bagi para karyawan untuk meningkatkan performa kinerja karyawan. Sedangkan dengan sistem waktu, karyawan akan mendapatkan kompensasi jika mereka bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan, misalnya uang lembur. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai temuan riset terhadap insentif. Hasil riset terhadap insentif cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah individu cenderung lebih termotivasi oleh potensi imbalan yang diperoleh daripada oleh ketakutan hukuman. Sehingga sistem pengendalian manajemen harus berorientasi terhadap imbalan. Yang kedua, imbalan bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter adalah alat yang penting untuk memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan sinyal dengan tindakan-tindakannya bahwa mereka menghargai pentingnya sistem pengendalian manajemen, maka para manajer akan menjalankan perusahaan dengan menghargai pentingnya imbalan tersebut. Lalu selanjutnya, setiap individu akan lebih termotivasi tinggi apabila menerima laporan atau umpan balik kinerja mereka. Insentif menjadi kurang efektif apabila periode antara tindakan dan umpan balik semakin lama. Motivasi juga akan melemah apabila insentif tidak akan tercapai atau justru terlalu mudah tercapai. Yang terakhir, insentif yang didasarkan anggaran atau laporan tujuan lain akan menghasilkan yang terbaik apabila para manajer bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan yang dianggarkan. Sebenarnya ada begitu banyak contoh riset terhadap insentif, tapi di sini saya akan mengambil 2 contoh riset terhadap insentif sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan dengan variabel kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PD BRP Bank Sleman. Jadi semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka kinerja karyawan akan meningkat pula. Contoh riset yang kedua, ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel bebas lingkungan kerja dan kepuasan kompensasi studi kasus pada Bank Jateng, Koordinator Semarang. Di sini menunjukkan hasil bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan kepuasan kompensasi yang diberikan juga berpengaruh positif terhadap meningkatnya kinerja karyawan. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan standar kerja untuk memberikan pengupahan insentif kepada karyawan. Standar kerja yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sama tidak baiknya. Perusahaan harus menetapkan kebijakan yang sesuai dalam hal standar kerja, sehingga baik karyawan maupun perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak saling merugikan. Hal ini juga diharapkan untuk mengurangi tingkat kecurangan karyawan dalam bekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu rencana kompensasi insentif jangka pendek dan rencana kompensasi insentif jangka panjang. Rencana kompensasi insentif jangka pendek didasarkan pada kinerja dalam tahun berjalan, sedangkan rencana kompensasi insentif jangka panjang akan menghubungkan antara pencapaian jangka panjang dengan harga saham suatu perusahaan. Seorang manajer dapat memperoleh bonus. Pembahasan yang pertama yaitu rencana insentif jangka pendek. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, total kantong bonus. Kantong bonus merupakan jumlah total dari bonus yang akan dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam 1 tahun tertentu. Pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Yang kedua yaitu carry over. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode ini menawarkan 2 keuntungan, yaitu yang pertama, metode tersebut lebih fleksibel.
karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisaris dan dapat menggunakan penilaian mereka. Metode yang kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Yang ketiga, ada kompensasi ditunda. Dalam sistem ini, para eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh, sedangkan 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Bagian kedua yaitu rencana insentif jangka panjang. Ini juga terbagi menjadi beberapa sistem, yaitu yang pertama ada opsi saham. Manfaat motivasional dari rencana opsi saham adalah rencana tersebut akan mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari organisasi. Manajer tidak diperbolehkan menjual saham ini selama periode waktu tertentu setelah saham tersebut diperoleh. Yang kedua ada saham fantom. Saham fantom adalah memberikan sejumlah saham kepada manajer untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, misalkan 5 tahun, eksekutif atau manajer tersebut berhak untuk menerima penghargaan yang setara dengan apresiasi pada nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Opsi yang ketiga yaitu hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Opsi keempat, saham kinerja. Saham kinerja adalah memberikan sejumlah saham kepada manajer ketika cita-cita atau tujuan jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Dan opsi yang terakhir yaitu unit kinerja. Pada dasarnya, unit kinerja menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Unit kinerja berguna di organisasi yang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan di publik. Selanjutnya, insentif untuk pejabat kantor pusat atau korporat dan manajer unit bisnis. Yang pertama, insentif untuk corporate officer atau pejabat korporat. Setiap corporate officer atau pejabat korporat kecuali CEO dalam suatu perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian. Pejabat-pejabat tersebut diberikan motivasi dan berhak untuk mendapatkan suatu bonus atas kinerjanya yang baik, meskipun sebagian dari kinerja mereka tidak bisa diukur. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut selesai melakukan presentasi mengenai rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Pada kondisi umum, komite tersebut akan memberikan tanda-tanda penilaian berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan untuk memberikan persentase lebih tinggi atau lebih rendah. Hal tersebut merupakan suatu tanda penting mengenai bagaimana Dewan Komisaris menilai kinerja CEO. Insentif untuk manajer unit bisnis. Yang pertama, ada jenis insentif. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas, seperti mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub, dan seterusnya. Yang kedua, insentif dan keuangan seperti insentif psikologis dan sosial, meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan atau piala partisipasi dalam program pengembangan eksekutif dan semacamnya. Ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel atau bonus intensif dalam total kompensasi manajemen. Perbedaan dua paham ini muncul dari fakta bahwa kompensasi ada lebih dahulu dan kinerja datang kemudian dalam pembayaran tetap. Sebaliknya, kinerja ada lebih dahulu dan kompensasi datang kemudian dalam pembayaran berdasarkan kinerja. Tingkat batas.
Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan tingkat batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai, sedangkan batas bawah adalah tingkat bawah, di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita perusahaan. Selanjutnya, dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba perusahaan atau pada unit bisnis atau campuran keduanya. Dalam suatu perusahaan industri tunggal, bonus manajer dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan diversifikasi terikat, mungkin lebih baik untuk mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada laba unit dan sebagian lagi pada laba perusahaan, guna menghasilkan campuran insentif yang tepat. Kriteria kinerja. Yang pertama, kriteria keuangan. Yang kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Ketiga, manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Keempat, mekanisme untuk mengatasi bias jangka panjang. Kelima, tolok ukur untuk perbandingan. Dan yang terakhir, tidak dapat diamatinya tindakan agen. Materi selanjutnya yaitu teori agensi tentang insentif. Teori keagenan ialah hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Elemen dari teori agensi ialah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Pada teori agensi, yang disebut sebagai prinsipal adalah pemegang saham, dan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Lalu, perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi kenangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik. Prinsipal atau pemegang saham diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, ada dua cara, yaitu pemantauan dan kontrak insentif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen menghalangi tindakan yang meningkat kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Yang kedua, kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Selanjutnya ada contoh kasus dari Crown Point Cabinetry. Sejarah. Norm Stowell yang mendirikan bisnis ini pada tahun 1970 memproduksi kabinet pertama di garasi rumahnya dengan menerapkan prinsip kualitas dan jasa. Sekitar pada tahun 1992, Norm telah mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih dari 100 tenaga kerja, termasuk ketujuh anaknya. Sementara pendapatan perusahaan tumbuh secara substansial, laba mengalami penurunan. Brian Stowell, salah satu putra Stowell yang terlibat di perusahaan tersebut, mengelola penjualan pada tahun 1992, tetapi lebih memiliki minat untuk menjalankan bisnis tersebut. Atas persetujuan saudara kandung dan ayahnya, Brian memangku jabatan sebagai CEO pada tahun 1993. Tampaknya, tujuan Brian yang dinyatakan dalam pidatonya pada tahun 1993 telah tercapai. Kualitas proses meningkat secara dramatis, menghasilkan keuntungan produktivitas yang signifikan, dan penghematan bahan baku. Hal ini ditunjukkan oleh sikap kerja di pabrik. Hasil keuangan yang sangat solid, penjualan meningkat lebih dari 3 kali lipat untuk periode antara 1993 dan tahun 2001. Persentase margin kotor terhadap penjualan meningkat 6%, dan angka ini 15% lebih baik dari rata-rata produsen lemari kabinet di AS.
Margin bersih bergerak di titik impas ke lebih dari 10% dari semua hal yang terjadi ketika upah pokok, termasuk pembagian keuntungan, naik 2,5%. Hal yang lebih hebat lagi dari hasil apa yang sudah dilakukan oleh Brian serta manajemen dari Crown Point Cabinetry tersebut adalah tingkat perputaran karyawan yang turun mendekati nol, tingkat ketidakhadiran dapat diabaikan, dan hubungan antara manajemen dengan karyawan selalu bagus. Dengan mengalir pujian dari pelanggan, masyarakat, dan karyawan, Brian bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat segalanya berubah. Dapatkah sesuatu dilakukan secara berbeda? Apakah ada cara lain untuk memperoleh hasil yang sama? Dapatkah pengalaman Crown Point diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda? Akhirnya, dengan memperhatikan bahwa meningkatnya persaingan dari pembuat kabinet lokal adalah ancaman bagi bisnis ini, ia bertanya-tanya apakah Crown Point dapat menarik keuntungan produktivitas lebih jauh lagi dari para karyawan yang sudah penuh semangat. Untuk memudahkan menganalisa contoh kasus dari Crown Point Cabinetry tersebut, kami sudah merangkumnya menjadi 3 poin pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, strategi apakah yang diterapkan oleh Crown Point Cabinetry, yang kedua, apakah yang menyebabkan perusahaan berubah, dan yang ketiga, apakah pengalaman Crown Point dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, strategi apakah yang diterapkan Crown Point Cabinetry? Strategi yang digunakan oleh Crown Point Cabinetry yaitu yang pertama, perubahan sistem manajemen departemen produksi menjadi sebuah tim yang beranggotakan maksimal 12 orang. Rapat diselenggarakan setiap hari untuk memfasilitasi komunikasi, menampung keluhan, mengusulkan perbaikan kerja, dan menjadwalkan produksi. Adanya sistem tim ini membuat komunikasi antar karyawan dan tim manajemen, serta antara pemegang saham, tetap terbuka karena struktur berbasis tim diimplementasikan. Yang kedua, sistem program pembagian keuntungan bersyarat yang dirancang untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan penghitungan pembagian keuntungan didasarkan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem penghargaan dan denda atas pemesanan yang tertunda. Contohnya, perusahaan memberikan penghargaan berupa makan siang bagi karyawan yang dapat mengurangi frekuensi pemesanan yang tertunda, dan denda sebesar $1.000 bagi perusahaan yang gagal bagi karyawan yang gagal memenuhi waktu pemesanan. Kenaikan upah bagi karyawan secara berkala untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh pinjaman. Selain itu, perusahaan mengadakan program dana pensiun. Yang keempat, perusahaan menyusun peraturan dan pedoman kerja, serta memberi wewenang kepada karyawan untuk memecat karyawan lain dengan alasan pelanggaran keselamatan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan anggaran pemasaran dan dialokasikan untuk iklan di majalah perdagangan dan menggunakan jaringan dealer yang ekstensif. Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan perusahaan berubah? Perusahaan mengalami perubahan karena beberapa penyebab. Yang pertama, hubungan antara manajemen dan karyawan yang kurang baik. Beberapa karyawan loyal terhadap perusahaan, akan tetapi sejumlah besar posisi dibuka untuk rekrutmen 4-5 kali dalam 1 tahun, sehingga menyebabkan rata-rata perputaran karyawan dalam 1 tahun mencapai 300%. Selain itu, tingkat ketidakhadiran karyawan tergolong tinggi. Yang kedua, buruknya pengendalian kualitas proses sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keterampilan untuk mengoperasikan peralatan, walaupun perusahaan sudah melakukan investasi yang cukup besar. Selain itu, jangka waktu pemesanan dan produksi menghabiskan waktu selama 20 hari. Pemborosan biaya akibat perusahaan melakukan 3-4 kali pengerjaan sebelum sebuah kabinet dikirimkan keluar. Penyebab yang ketiga, sistem insentif yang dianggap kurang memotivasi para karyawan. Pada tahun 1998, perusahaan menetapkan denda sebesar $250 bagi karyawan yang gagal memenuhi waktu pemesanan. Selanjutnya yang ketiga,
Apakah pengalaman Crown Point Cabinetry dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda? Jawabannya yaitu iya, karena pengalaman Crown Point Cabinetry dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda, terutama untuk perusahaan yang berkembang yang membutuhkan sistem kontrol manajemen saat perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan. Selain itu, menetapkan visi dan misi seperti yang dilakukan oleh Mr. Stowell untuk mewujudkan pertumbuhan visi tersebut. Walaupun akhirnya manajemen menghadapi beberapa perlawanan dari perubahan ini seperti keluhan sistem baru, tetapi perubahan ini konsisten apabila seluruh karyawan menghargai dan mendukung perubahan sistem yang memberi manfaat kepada mereka. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih.